Api Sejarah halaman 148, posisi paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar nama Prabu Siliwangi? Baik, Prabu Siliwangi, bentang kekuasaannya di awal abad ke-14, di akhir abad ke-15. Itu beliau dari Banten sampai dengan ke ujung Jawa. Ditemukan seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang, sedang membaca Al-Qurannya. Melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati, langsung mengajukan lamaran. Masuk Islam dulu, kata Nyai Subang Larang. Masuk Islam dulu, baru saya ikuti. Begitu keluar, ya saya masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subang Larang. Berdirinya kekuasaan politik Islam di Nusantara memiliki ciri khas yang unik, salah satunya melalui cara pernikahan. Ini adalah fakta yang jarang sekali disinggung oleh pemerhati sejarah. Bagaimana sebuah perjanjian ikatan antara dua anak manusia mampu membentuk entitas politik Islam yang di kemudian hari menjadi ancaman bagi para penjajah Barat. Bagaimana prosesnya berlangsung? Mari kita bahas. Episode kali ini kita awali dengan buku Menemukan Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara. Buku ini secara tampil beda membahas bagaimana dinasti Prabu Siliwangi yang notabene berasal dari kerajaan Hindu Pajajaran di kemudian hari justru keturunannya turut serta membentuk kekuasaan politik kesultanan. Kisah ini berawal dari Raden Manah Roroso atau kita lebih mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menikah dengan seorang wanita bernama Nyai Subang Larang yang merupakan putri dari Syekh Bandar, seorang ulama yang berasal dari Muara Jati, Cirebon. Selain putri dari seorang ulama, Nyai Subang Larang juga merupakan santri dari seorang ulama yang berasal dari Cempa yang bernama Syekh Hasanuddin. Melalui pernikahan tersebut, lahirlah 3 orang anak yang bernama Walang Sungsang, Nyai Roro Santang, dan Raja Sangoro. Ketiganya inilah yang merupakan perintis awal yang menjadi penganut Islam generasi keturunan dinasti Prabu Siliwangi. Bahkan, salah satu putri dari Prabu Siliwangi, Nyai Roro Santang, menikah dengan seorang ulama Mesir yang berasal dari kota Ismailiyah yang bernama Maulana Sultan Mahmud. Dari pernikahan tersebut melahirkan seorang putra yang kelak menjadi seorang wali songo, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah yang pada tahun 1527 berhasil memimpin perlawanan bersenjata dan memukul mundur kerajaan Portugis yang ingin mencaplok wilayah Jakarta atau dikenal sebagai Sunda Kelapa pada era itu. Artinya, salah satu dari 9 wali songo adalah cucu keturunan langsung dari Prabu Siliwangi, dan dinasti Prabu Siliwangi berperan besar melahirkan kekuasaan politik Kesultanan Cirebon, Jayakarta, dan Banten. Sebelum menikah dengan Maulana Sultan Mahmud, Nyai Roro Santang melaksanakan ibadah haji bersama kakaknya Walang Sungsang. Saat melaksanakan rukun haji, Walang Sungsang mengganti nama menjadi Haji Abdullah Iman, dan Nyai Roro Santang dikenal dengan nama barunya Saripah Mudaim. Setelah berguru dengan Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari Mekah sekaligus pendiri pondok pesantren Gunung Amparan Jati Cirebon, Walang Sungsang atau Haji Abdullah Iman membuka wilayah baru di Kebon Pesisir yang merupakan daerah sebelah selatan Gunung Amparan Jati. Di Kebon Pesisir inilah Haji Abdullah Iman bertemu dan menikah dengan istrinya Nyai Kencana Larang. Pasca pernikahan tersebut, daerah Kebon Pesisir kemudian berganti nama menjadi Caruban Larang. Wilayah Caruban Larang di kemudian hari mendapat penghormatan dari Prabu Siliwangi, ditandai dengan pemberian gelar Sri Mangana kepada Haji Abdullah Iman atau Walang Sungsang, serta diserahkan pula panji kerajaan yang diantarkan langsung oleh adiknya Raja Sangoro, yang kemudian dikenal sebagai Haji Mansur setelah beliau masuk Islam dan pergi berhaji. Dari sinilah sejarah mencatat, wilayah Caruban Larang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Cirebon.
Peristiwa sejarah keluarga Prabu Siliwangi merupakan sebuah contoh betapa terbukanya sikap raja dan bangsawan Hindu atau Buddha dalam menyikapi konversi agama ke agama Islam. Dengan metode yang unik, yakni pernikahan, semua berlangsung dengan damai. Pola-pola seperti ini dalam sejarah peradaban Islam sangat sering terulang. Ambillah contoh misalnya pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang adalah awal mula pernikahan anak manusia, atau pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, pernikahan yang melahirkan keturunan para nabi, serta pernikahan Rasulullah dan Khadijah, pernikahan yang menjadi embrio peradaban Islam. Pola yang hampir selalu berulang dalam sejarah peradaban Islam, yakni peristiwa kebangkitannya, nyaris selalu diawali oleh kelompok kecil yang kreatif dengan rumah tangga sebagai basisnya. Dari kisah ini pun kita belajar, setiap kebangkitan, tulang punggungnya adalah pembinaan. Disinilah peran ulama dan pesantren sebagai pusat pendidikan sangat penting sebagai katalisator menyebarnya Islam di Nusantara. Karena sejarah Islam di Nusantara tidak terjadi dengan kekerasan, tapi dengan terpelajar dan damai. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Akhir kata, salam takzim.